Kata pertama yang diucapkan Bu Ayu membuat Panji dan Arya terkejut. Begitu juga Daryo. "Nak," kata Bu Ayu. Tak henti-hentinya Daryo menangis, memeluk ibunya yang sudah tak berdaya. "Iya Bu, iya, Daryo di sini," jawab Daryo. "Ibu ingin istirahat. Bangunkan nanti ya, Yok," ucap Bu Ayu dengan suaranya yang terdengar lemas. "Iya Bu, Daryo bangunkan nanti. Syukurlah ibu sudah membaik," ucap Daryo, kembali menidurkan Bu Ayu. Panji dan Arya hanya saling menatap kebingungan. Rasa takut begitu terasa. Tak ingin kejadian yang baru saja terjadi terulang lagi kepada Daryo. Setelah semuanya selesai, dan juga Arya yang sudah selesai membersihkan sisa muntahan Bu Ayu, segeralah ketiganya keluar untuk membicarakan hal yang lebih penting. Perasaan Panji begitu bingung dan juga gelisah. Hanya amalan-amalan yang kembali Panji baca untuk menenangkan dirinya. "Duduklah Kang Arya, Panji," ucap Daryo, mempersilahkan Panji dan Arya duduk. Di ruang tamu yang begitu sederhana, ketiganya duduk berjajaran di kursi kayu yang terlihat tua dimakan usia. "Aku takut semuanya terulang, Pan," kata Daryo, bibirnya bergetar menahan tangis. "Ceritakan saja apa yang kamu tahu, biar kami bantu," ucap Arya merendahkan nada bicaranya. "Setahun yang lalu, Bapak di PHK, Pan. Sejak saat itu usaha yang dilakukan keluargaku selalu gagal. Begitu juga dengan kakakku dan suaminya. Sejak saat itu bapakku selalu pergi tengah malam dengan Mas Tono. Entah kemana," jelas Daryo. Arya sudah menduga-duga dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Daryo. Begitu juga Panji yang berharap bukan Bu Ayu dan Daryo yang menjadi tumbal. "Ibuku pernah cerita kalau sebenarnya bapak dan juga kakakku melakukan ritual aneh sebelum ibuku jatuh sakit." Tak kuasa Daryo menahan tangisnya. "Sudah bertanda," ucap Arya dengan dingin kepada Daryo. Panji mencoba mencerna cerita Daryo untuk menyusun jawaban yang ia dapatkan. Dengan rasa berkecamuk di pikiran Panji, membuat Panji terdiam sejenak memandang Daryo. "Oh ya, satu lagi yang aku ingat, Gunung Rinai. Kata ibu sudah turun-temurun keluargaku berkunjung ke Gunung Rinai. Tapi terakhir hanya bapak, kakakku dan Mas Tono yang kesana," ucap Daryo. Ucapan dari Daryo sontak membuat Panji dan Arya terkejut. Hanya saling memandang, seakan mengerti apa yang sedang Panji dan Arya pikirkan. Tidak salah lagi. Pertanda demi pertanda yang Panji dapat membawa Panji semakin masuk ke dalam seluk-beluk angkara loka. Semakin terlihat bagaimana kejinya manusia, bagaimana serakahnya manusia terhadap dunia. Sama halnya seperti Badarmo dan para pengikutnya. Dari peristiwa itu membuat Panji terus berada di garis takdir untuk menolong sesama manusia ciptaan Sang Pencipta. "Aku tahu tentang gunung itu, Yok. Tenang saja, akan aku selesaikan cepat," kata Panji untuk menenangkan Daryo. "Sebaiknya kita segera pergi dari sini sebelum mereka datang," kata Arya, langsung menarik tangan Panji. Daryo hanya menganggukkan kepala mengharap Sang Pencipta akan membantunya. Dengan takdir Daryo yang bertemu dengan Panji dan Arya, membuahkan tekad untuk tetap taat kepada Sang Pencipta. "Ya sudah, kami pamit dulu ya, Yok. Kalau ada apa-apa, bisa langsung kabari aku, Yok. Assalamualaikum," kata Panji yang beranjak dari duduknya. "Waalaikumsalam. Makasih banyak Panji dan Kang Arya. Semoga setelah ini ada jawaban," kata Daryo menyalami Panji dan Arya. Segeralah Panji dan Arya melangkah keluar menuju motor tua Arya yang sudah terparkir sedari tadi. Pandangan Panji tak lepas dari pohon beringin besar di rumah Daryo.
Samar-samar mulai terlihat sosok nenek tua yang tersenyum menyeringai. "Mak, iya," kata Panji. "Ayo," ucap Arya menarik tangan Panji begitu kuat. Sedikit demi sedikit pertanda mulai terlihat. Begitu juga jawaban tentang apa yang menjadi beban pikiran Panji. Motor tua Arya segera melintas keluar dari rumah tersebut, menyisakan tugas berat kepada Panji dan Arya yang harus berhubungan langsung dengan Gunung Rinai. Sementara itu, desir angin menerpa tubuh Panji dan Arya. Di tengah terik matahari yang mulai meninggi, keduanya berkendara melintasi jalanan desa Sendanglor. Motor tua Arya dipacu kencang, melintasi jalanan desa yang terjal, membuat tubuh mereka terguncang kesana kemari. Sekuat apapun Arya memacu motornya, tetap saja melaju lebih lamban dari harapannya. Selain karena motor yang sudah tua, juga karena kondisi jalan yang tidak mendukung. Gapura desa Sendanglor mulai tampak dari kejauhan. Begitupun rumah-rumah warga. Jauh di hadapan mereka terlihat mobil hitam mewah melintasi jalan yang sama. Saat mobil hitam mewah itu menjadi semakin dekat dengan mereka, Arya mengenali mobil tersebut. Perasaan Panji mulai curiga karena melihat orang yang mengendarai mobil tersebut adalah Pak Bambang, bapaknya Daryo. Semakin dekat jarak Panji dan Arya dengan mobil hitam mewah yang dikendarai Pak Bambang, Arya memelankan motornya, lalu menepi di kiri jalan, selanjutnya menghentikan motor. Ada apa, Ar?" tanya Panji bingung. Belum sempat Arya menjawab pertanyaan Panji, mobil mewah itu melintas di hadapan mereka. Dari dalam kaca mobilnya, terlihat jelas Pak Bambang sedang mengemudi. Arya menatap sinis mobil mewah yang mulai menjauh. "Bukankah itu mobil yang dipakai Daryo saat berkunjung ke rumah Kisangki?" tanya Arya bimbang, melongo. Tangannya menuju ke arah mobil mewah yang semakin menjauh. "Iya, Ar, kamu benar," jawab Panji yakin. "Kamu pasti lihat kan siapa yang mengendarai mobil itu tadi?" tanya Arya selanjutnya. "Pak Bambang." "Ya, kamu benar." "Sudah lupakan, Ar, kita harus cepat sampai ke rumah kakek," ucap Panji sembari menepuk pundak Arya. Motor tua Arya kembali dinyalakan, lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Area persawahan mulai tampak. Mereka keluar dari gapura desa Sendanglor, masuk jalanan beraspal. Selama di perjalanan, Panji merasakan ada yang ganjil, memikirkan banyak hal janggal semenjak kedatangan Daryo kemarin sore di rumah Kisangki. Kedatangan Daryo membawa tanggung jawab besar bagi Panji untuk menolong permasalahan yang dialami oleh Daryo. Memikirkan hal tersebut membuat Panji tak sadar. Kini mereka mulai masuk ke jalanan perkotaan yang ramai. "Sepertinya bakal lebih lama nih perjalanan pulangnya," ucap Arya kepada Panji. "Ya sudah, tidak apa-apa, Ar. Lagi pula masih banyak waktu," kata Panji sembari melihat jam di handphonenya yang kini menunjukkan pukul 11. Arya berusaha mempercepat laju motor tuanya melintasi jalanan kota yang ramai, membuat Arya sesekali melewati jalanan sempit karena terhimpit oleh beberapa pengendara lainnya. Setelah sekian lama, kini keduanya berhasil keluar dari jalanan kota, lalu masuk ke jalanan desa Salangkarangan. Area persawahan kembali dilintasi. Gapura desa Salangkarangan juga mulai terlihat di hadapan mereka. Arya lalu mengurangi laju motornya setelah masuk ke gapura desa Salangkarangan. Beberapa rumah warga mulai terlihat, begitu juga dengan rumah Kisangki. "Alhamdulillah, sampai juga akhirnya," ucap Kisangki yang sedang terduduk di halaman rumahnya. "Assalamualaikum, Kek." "Ya, alhamdulillah, Kek," kata Panji sembari mencium tangan Kisangki. "Waalaikumsalam. Sudah, segeralah masuk. Kita sholat dulu," ucap Kisangki yang kini berjalan masuk ke dalam rumah. Panji hanya mengangguk mengiyakan, tapi tidak langsung masuk ke dalam karena menunggu Arya yang masih memarkirkan motornya di halaman rumah Kisangki. Setelah Arya memarkirkan motornya, segeralah mereka masuk ke dalam rumah. "Nanti ceritakan pada kakek ya, Pan," ucap Arya yang berjalan mendahului Panji. "Iya, nanti saja. Cepat wudhu dulu, kakek udah nunggu tuh," jawab Panji segera menyusul langkah Arya
untuk mengambil wudhu. Setelah selesai mengambil wudhu, lalu Panji dan Arya menuju ke musola kecil milik Kisangki. Mereka lalu menunaikan ibadah sholat zuhur dengan khidmat. Di sisi lain, persekutuan dimulai dari sini, di sebuah rumah gubuk yang berbahan anyaman bambu yang hampir reot karena tidak terawat. Beberapa atap rumah itu juga sudah berlubang. Sampai saat hujan datang pun perlu ember untuk menada hujan yang bercucuran. Rumah yang hampir reot milik Abah Ratman inilah yang menjadi saksi perjanjiannya kepada sosok Makyah, penunggu Gunung Rinai. Senadyan kula niki ora sakti kaya sira, nanging kula setia marang sira, ucap Abah Ratman yang memohon sambil bersujud kepada Makyah. Yen sira bisa jaga janji, aku sudi menehi arta melimpah marang sira. Tawa melengging sosok Makyah menggema ke seluruh penjuru rumah gubuk milik Abah Ratman, yang membuat rumah gubuk yang hampir reot itu bergetar seperti digoyang-goyangkan. Menapa syaratipun ni? Ucap Abah Ratman yang suaranya sedikit ketakutan setelah mendengar tawa Makyah. Membuatnya hanya meringkuk ketakutan. Keluargamu bakal dadi tumbal yen ora nanasing nerus kakek perjanjianmu. Lalu seisi ruangan seketika hening. Tak ada lagi percakapan di antara mereka. Tiba-tiba terdengar suara geledek yang sangat keras sampai menggetarkan rumah reot milik Abah Rahman. Disusul dengan hujan deras yang mengguyur rumah tersebut. Pak, itu hujan deras. Tolong ambilkan ember buat tada hujan di kamar ibu, pinta Ibu Warmisi, istrinya Pak Ratman. Mendengar suara Ibu Warmisi membuat Abah Ratman lalu beranjak untuk mengambil ember. Ini embernya. Cepat taruh di situ, keburu basah semua itu, ucap Abah Ratman sambil mengulurkan ember yang ia bawa kepada Ibu Warmisi. Setelah memberikan ember kepada Ibu Warmisi, lalu Abah Ratman keluar menuju ruang tamu. Ia lalu duduk di kursi kayu yang berjajar di ruang tamu sambil memikirkan tentang perjanjiannya kepada Makyah. Sedangkan hujan turun semakin deras dengan suara geledek berkali-kali terdengar seperti menyambar suatu benda. Suaranya begitu keras sampai membuat rumah gubuk yang hampir reot Abah Ratman kembali bergetar seperti digoyang-goyangkan. Apakah ini akan berhasil? Gumam Abah Ratman yang sedang melihat ke langit-langit rumah sambil mengayun-ayun kaki. Di sisi lain, persekutuan abadi sudah terikat oleh keluarga beserta keturunan Abah Ratman. Siapapun yang menjadi keturunannya harus menanggung perbuatannya dengan cara melanjutkan persekutuan dengan Makyah. Hingga kini tiba waktunya tagih janji atas persekutuan Abah dengan Makyah telah sampai pada keturunan di keluarga Daryo. Mau atau tidak, Pak Bambang yang menjadi keturunan Abah Ratman harus melanjutkan persekutuan itu kalau tidak ingin dirinya dihabisi oleh Makyah sebagai gantinya. Ampun Mak, ampun, jangan habisi saya, tolong. Pak Bambang menangis di hadapan Makyah sambil memohon kepadanya. Kalau tidak mau keluargamu habis, kamu harus meneruskan jejak Ratman, bentak Makyah dengan suara tegasnya. Ia hanya menangis sesenggukan memikirkan apa yang harus ia lakukan sekarang selain melanjutkan perjanjiannya kepada Makyah agar dirinya tidak dihabisi. Apapun saya lakukan, asal jangan habisi saya, Mak, tolong. Lagi-lagi Pak Bambang memohon kepada Makyah. Anak bagus, kalau begitu berikan aku tumbal manusia. Niscaya hidup keluargamu akan selalu makmur. Belum sempat ia bertanya kepada Makyah, tapi sosoknya sudah menghilang dari hadapan Pak Bambang. Iya benar, Sari, ucap Pak Bambang yang kini beranjak dari duduknya, lalu keluar untuk mencari Sari, pembantu yang ada di rumahnya. Langkahnya terhenti di depan pintu kamarnya yang sudah ia buka lebar, sedangkan pandangan matanya mencari di mana Sari berada. Karena tidak menemukan keberadaan Sari, akhirnya ia memutuskan untuk memanggil Sari. Sari, Sar, kemari! Teriak Pak Bambang memanggil Sari. Dari arah belakang rumah terdengar suara sendal yang bergesekan menyentuh tanah.
suaranya lalu hilang berganti dengan suara langkah kaki yang terdengar mendekat ke arahnya. "Iya Pak, sebentar," jawab Sari yang semakin mendekat ke arah Pak Bambang. "Gimana kamu ini? Lama amat dipanggil," ucap Pak Bambang ketus. "Maaf Pak, tadi lagi di belakang ngurus ayam-ayam," jawab Sari sambil menundukkan kepala. Ya sudah, ayo saya ajak ke kebun, bantu saya. Kebetulan ibu sama Dario belum pulang, jadi nggak bisa ngebantu." Sari hanya mengangguk mengiyakan ajakan Pak Bambang. Firasatnya mengatakan hal buruk akan terjadi padanya, tapi segera ia tepis karena tidak ingin mencurigai majikannya sendiri. Lalu mereka pun berangkat ke kebun yang terletak tak jauh dari rumah Pak Bambang. Segala perasaan tak enak selalu terlintas di pikiran Sari, tapi lagi-lagi diabaikannya. Sari tidak menyadari bahwa firasat buruknya ternyata benar terjadi. Sari seorang perempuan cantik yang berakhir dibunuh sadis oleh majikannya sendiri untuk dijadikan tumbal. Di sisi lain, suasana sore begitu indah dengan langit jingga yang hampir memerah karena sinar matahari yang mulai tenggelam. Di keadaan sore yang indah itu, terlihat Panji yang sedang larut dalam lamunannya. Pikirannya begitu bingung memikirkan tentang apa yang terjadi pada keluarga Dario. Lalu, ia hanya bisa berdoa agar Sang Pencipta memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Apa hubungan Punden Berundak dengan Gunung Rinai? Kalimat yang tiba-tiba terucap oleh mulut Panji. Jangan lalai Panji, punden itu sebagai sarana pemujaan. Tiba-tiba suara bisikan itu masuk ke telinga Panji. Suara yang sangat ia kenal, tak lain adalah suara Prabu Sangkalangit yang telah Panji nanti-nantikan. Lalu kenapa punden itu dibangun di Gunung Rinai, Prabu? Untuk apa? Tanya Panji karena masih merasakan kehadiran Prabu Sangkalangit di dekatnya. Sudah lama dibangun oleh kerajaan Balapati, Panji, jawab Prabu Sangkalangit melalui bisikan ke telinga Panji lagi. Mendengar bisikan itu membuat Panji sangat terkejut. Matanya terbelalak, lalu Panji beranjak dari duduknya untuk menemui Arya dan Kisangki untuk mengatakan tentang apa yang sudah ia dengar dari Prabu Sangkalangit. Beberapa kejadian sudah disusun rapi menjadi satu skenario di pikiran Panji. Tak ingin semuanya terbuang sia-sia, segeralah Panji berlari mencari keberadaan Arya dan Kisangki. "Arya, ada hal penting yang mau aku bicarakan." Panji berlari kegirangan ke arah Arya. "Ada apa? Tumben sumringah," ucap Arya yang perlahan mendekat ke arah Panji. Mendengar mereka yang sedang berbicara, lalu dari arah dapur, Kisangki berjalan mendekati Panji dan Arya yang sedang berada di ruang tamu. "Nggak salah lagi, semua ada hubungannya dengan kerajaan Balapati," kata Panji. "Apa maksudnya? Jelaskan dulu, Pan," pinta Arya yang kesal kepada Panji. Kisangki yang kini duduk di sebelah Arya hanya menatap tajam ke arah Panji. Ucapan dari Panji membuatnya berpikir kalau semua yang telah terjadi memang ada sangkut pautnya dengan kejadian masa silam. Kejadian yang membuat desa Salangkarangan menjadi desa sakral. Dan kali ini persekutuan keluarga Dario tak jauh berbeda dengan kejadian gerbang samsara yang menjadi awal persekutuan warga yang ada di desa Salangkarangan dahulu kala saat kerajaan Balapati berdiri. Tipu muslihat dari Raja Gandruna selaku raja dari kerajaan Balapati mampu menyesatkan siapa saja manusia yang dipenuhi nafsu dunia. Punden Berundak yang kini berdiri di kaki Gunung Rinai adalah salah satu sarana Prabu Gandruna untuk menyesatkan manusia. Punden Berundak itulah yang menjadi tempat pemujaan dan persekutuan yang dilakukan oleh keluarga Dario. Sudah lama punden itu berdiri. Dahulu kala Prabu Sangkalangit pernah bercerita kalau banyak sekali manusia yang menjadi pengikut Prabu Gandruna dan juga Makyah selaku penunggu dari punden itu. Jelas Kisangki yang kini mulai membakar rokok tembakaunya. "Pantas saja," gumam Panji. Sementara itu, udara dingin semakin terasa mengusap kulit mereka, membuat mereka merinding. "Menurut Arya ini seperti tipu daya Makyah," ucap Arya dengan mengurutkan dahinya. Sudah beberapa batang rokok Arya hisap untuk menenangkan dirinya yang mulai merasa gelisah dengan keadaan kali ini. Mungkin," gumam Panji.
Segera cari tahu apapun yang ada di gunung itu, nak. Berangkatlah dini hari nanti, ucap Kisangki yang kini terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Panji dan Arya mengangguk mengiyakan ucapan Kisangki untuk pergi ke Gunung Rinai pagi itu juga. Bantuan dari kaum Anjali. Siapa kamu? Kenapa kamu nekat sampai di sini? Dasar bocah ingusan, bentak Mak Yah kepada Sukma Sekar Anjali. Tidak penting. Harusnya aku yang bertanya kenapa kamu ada di sini, dasar nenek peot, ucap Sukma yang sedang berdiri di hadapan Mak Yah. Seketika angin bertiup begitu kencangnya, membuat rambut panjang Sukma yang terurai terhempas terkena tiupan angin, membuat suhu di kaki gunung yang sudah dingin menjadi lebih dingin karena tiupan angin. Saking kencangnya, tiupan angin itu membuat daunan berterbangan ke sana kemari. Suasana itu semakin mencekam karena Mak Yah terlihat tersenyum menyeringai ke arah Sukma. Karena merasakan pertanda bahaya dari Mak Yah, lalu Sukma berlari sekencang mungkin. Ia berlari menuju tempat di mana Punden Berundak itu berdiri. Suara tawa melengking Mak Yah terdengar keras seiring Sukma melangkah. Tapi tak dihiraukan oleh Sukma yang masih berlari mencari keberadaan Punden Berundak. Nafasnya mulai ngos-ngosan. Langkah Sukma terhenti melihat apa yang ada di hadapannya sekarang. Tempat yang ia cari akhirnya ia temukan. Lalu Sukma berjalan terengah-engah dengan nafas memburu. Ia berjalan mendekat ke arah Punden Berundak itu berdiri. Sampai juga akhirnya bangunan ini ketemu, ucap Sukma yang sudah berdiri di hadapan tangga Punden Berundak. Sukma berdiri memandang ke sekitar Punden Berundak. Beberapa sesajen tertata rapih di setiap anakan tangga punden tersebut. Biar, gak berguna. Untuk apa manusia memuja setan? Kesal Sukma sambil menendang beberapa sesajen yang tercecer rapi. Setelah menendang beberapa sesajen, lalu Sukma melangkah menaiki anak tangga. Sesajen yang sudah bercecer menyebarkan bau dupa dan menyan yang menusuk hidung. Baunya tak dihiraukan oleh Sukma. Setelah anak tangga terakhir ia lewati, lalu Sukma duduk di puncak Punden Berundak. Tiba-tiba datang asap putih menyelimuti sebagian sisi Punden Berundak. Bau dupa bercampur kemenyan tercium lagi, sangat menyengat. Harus cepat diselesaikan, kata Sukma yang kini duduk bersila. Di tengah Punden Berundak yang berdiri megah, Sukma Sekar Anjali duduk bersila sembari membaca mantra. Udara di kaki gunung itu mulai terasa mencekam. Tiupan angin menerpa pepohonan tinggi di sekitarnya. Merasa tak memiliki banyak waktu lagi, Sukma segera membaca mantra terakhir untuk membuka portal dimensi astral. Terbuka sudah angkara loka, dimensi kekejaman. Aku datang, ucap Sukma yang mulai melangkah masuk ke dalam portal dimensi yang ia buka. Sementara itu, di sisi lain, malam yang seharusnya tenang malah membawa berbagai pertanyaan di benak Panji tentang Gunung Rinai yang akan ia kunjungi nanti. Sepertinya Gunung Rinai agak jauh dari sini, bisik Panji dalam hati. Ia sedang melamun memandang ke atas langit yang gelap tanpa gemerlap bintang. Ingin rasanya Panji segera berangkat ke Gunung Rinai untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Ngelamun lagi, dasar, tegur Arya sambil menepuk pundak Panji. Panji menoleh ke arah Arya. Lagi-lagi ia hanya melempar senyum ke arah Arya yang kini sudah duduk di sebelahnya. Mikirin apa sih, Pan? Aku perhatiin dari jauh ngelamun aja, tanya Arya sambil menyenggol lengan Panji. Enggak kok, Ar. Hanya memikirkan gimana kita nanti, kata Panji kepada Arya. Arya paham akan maksud Panji, yang membuat ia hanya mengangguk mengiyakan. Pikiran yang sama ia rasakan juga. Namun ada yang berbeda dari firasatnya kali ini. Ada kaum Anjali, Pan, di sana, kata Arya sambil menunjuk ke arah wetan. Panji memandang Arya dengan wajah heran, karena tak mengerti maksud dari kaum Anjali yang Arya ucapkan. Maksudnya gimana, Ar? Siapa kaum Anjali itu? Tanya Panji dengan mengerutkan dahinya. Orang yang punya keahlian khusus, sekaligus menjadi juru kunci Gunung Rinai, Pan. Firasatku begitu. Entah mengapa mendengar penjelasan Arya membuat perasaan Panji jauh lebih lega dari sebelumnya.
karena merasa akan mendapatkan pertolongan dari kaum Anjali itu. Keduanya hanya saling menatap sambil tertawa, seakan mengerti apa yang sama-sama mereka pikirkan. Tidak ada percakapan lain dari mereka. Lalu Panji memutuskan untuk mengajak Arya masuk ke dalam. Langkah demi langkah Panji yakinkan dengan keputusannya kali ini. Mengemban tanggung jawab besar untuk menolong Daryo memang bukan hal mudah. Tapi ia yakinkan kalau Sang Pencipta senantiasa memudahkan urusannya. Segera istirahat nak, bekal sudah kakek siapkan, biar langsung berangkat nanti, kata Kisangki yang terlihat memasukkan beberapa makanan ke dalam ransel. Panji menganggukkan kepala tanpa berbicara sepatah kata pun kepada Kisangki sambil berjalan masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, disusul oleh Arya yang berada di belakang Panji. Harus meraga sukma malam ini. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk @mistinim. Terima kasih juga buat teman-teman yang setia menyimak kisah-kisah misteri di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum. Alhamdulillah.